Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwah a'azanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah karya Fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan mengambil al-aslu tasi' pada halaman ke-39, prinsip yang ke-9, yaitu sebagai prinsip yang terakhir disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya ini, ya, yaitu ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Mengikuti apa yang datang di dalam kitabullah atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara lahir. Jadi lahir batin kita mengikuti kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua hal ini, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ini dasar dari agama kita. Sehingga kita harus menjadikan keduanya itu sebagai patokan dan pegangan di dalam beragama. Tidak boleh kita mendahulukan sesuatu, ya, selain daripada dua hal tersebut kita kedepankan sebelum kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh di sini, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati fil istidlali, di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah di dalam istidlal, di dalam berdalil, yaitu di dalam mencari landasan di dalam agama ini, adalah ittiba'u ma ja'a fi kitabillahi aw sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Itu mengikuti apa yang datang di dalam kitabullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara batin dan secara lahir, ya. Wattiba'u ma kana alaihi as-sahabatu minal muhajirina wal ansari umuman, dan mengikuti apa yang para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar secara umum berada di atasnya, ya. Jadi selain kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, di sana ada hal yang ketiga, adalah kita mengikuti apa yang ini dianut atau dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada hakikatnya adalah penerapan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Ta'ala jadikan sebagai contoh teladan bagi kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, yang waktu itu ayat ini turun, adalah para sahabat yang menjadi orang-orang yang diajak bicara ketika itu. Mukhatabnya adalah para sahabat. Kuntum, kalian adalah khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang ditampakkan untuk manusia sebagai contoh teladan bagi manusia yang lain. Nah, jadi selain kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah, kita juga mengikuti apa yang para sahabat radhiyallahu anhum berada di atasnya secara umum, para sahabat, ya. Wattiba'u al-khulafa'ir rasyidin khususan, dan mengikuti khulafa'ir rasyidin khususan, mengikuti secara khusus, yaitu kepada al-khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ani sahabati ajma'in, ya. Kita ikuti mereka secara khusus. Kenapa? Haitsu awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat kepada kita dengan hal itu, yaitu mengikuti khulafa'ur rasyidin ini secara khusus. Fi qawlihi, dalam sabda beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah oleh kalian dengan sunnahku ini dan sunnah khulafa'ir rasyidin, ya. Ini dalam hadis Irbad ibn Sariyah, yang Rasulullah SAW memberikan wasiat atau nasihat, ya, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang dikatakan oleh Irbad bin Sariyah seakan-akan ini wasiat perpisahan, ya. Sehingga diberikanlah wasiat yang sangat mendalam, sangat penting untuk kita perhatikan. Dan kalau kita perhatikan dalam lanjutan kalimat ini, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dalam hadis itu
'addu 'alaiha bin nawajid. Rasulullah SAW mengatakan, pegang teguhlah dia dengan gigi-gigi geraham. 'Alaiha, yang dalam kalimat selanjutnya itu sana disebutkan, setelah menyebutkan dua sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin, beliau mengatakan 'addu 'alaiha, berpegang teguh atau gigitlah ya, sunnah tersebut dengan geraham, dengan dhamir ha, 'alaiha, yang para ulama menjelaskan bahwasanya disebutkan dengan dhamir ha yang dia itu sebenarnya dia untuk digunakan dhamir ini untuk menunjukkan kepada sesuatu yang satu, bukan dua. Padahal di sini disebutkan kita disuruh berpegang teguh atau ya menggigit dua sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafair Rasyidin atau sunnah para sahabat. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya hakikatnya sunnah para sahabat itu adalah sunnah Nabi SAW itu sendiri, karena mereka para sahabat ya menuntunkan kepada kita melaksanakan agama ini sebagaimana yang dituntunkan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Sehingga tidak bisa kita memisahkan antara sunnah Nabi SAW dengan sunnah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, terutama ketika mereka para sahabat bersepakat dalam sesuatu perkara ya. Baik. Sehingga di sini beliau menyatakan kita mengikuti kitabullah, sunnah Rasulullah SAW, dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata beliau, wala yuqaddimuna ala kalamillahi wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam kalama ahadin minan nas. Dan mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengedepankan ya atas firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengedepankan atasnya perkataan seorang pun dari manusia ya. Jadi kalau misalkan ada perselisihan antara perkataan tokoh manusia yang kita muliakan dengan firman Allah Ta'ala, dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita mengedepankan perkataan manusia tersebut, siapapun orangnya. Kita harus mengedepankan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan pengamalan dari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengedepankan sesuatu selain Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Di awal surat Hujurat ya. Walihada summu ahlal kitabi wa sunnah. Oleh karena itulah mereka ini karena berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengedepankan sesuatu pun atas Alkitab dan As-Sunnah, mereka layak disebut sebagai ahlul kitab wa sunnah, orang-orang yang mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Taib. Wa ba'da akhdhihim bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'khuduna bima ajma'a alaihi ulama'ul ummati. Dan mereka setelah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka juga berpegang teguh dengan apa yang disepakati oleh para ulama umat ini, ijma' ya. Karena ijma' dari umat ini ya, itu merupakan hujjah juga, merupakan hujjah, karena Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umat ini dalam satu kesesatan ya. Ketika umat ini bersepakat, maka Allah Ta'ala sudah menjamin bahwasanya kesepakatan umat ini tidaklah akan mungkin sesat. Artinya itu sebagai hujjah bagi kita yang boleh kita ikuti, boleh kita jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Bahkan itu harus kita lakukan ya. Sebagaimana nanti akan disebutkan ayat tentang hal ini. Wa hadha huwa al-aslu ats-tsalitsu alladhi ya'tamiduna 'alaihi ba'da al-aslain al-awwalain al-kitab wa sunnah. Dan ini adalah prinsip yang ketiga atau landasan dasar yang ketiga yang mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang teguh kepadanya setelah dua landasan yang pertama, yaitu Alkitab dan As-Sunnah. Nah, sehingga dalam kita beragama kita melandaskan ini agama kita ini kepada Alkitab dan As-Sunnah, kemudian ijma' umat ini ya, tiga hal ini. Baik. Wa ma ikhtalafa fihi an-nasu radduhu ila al-kitab wa sunnah. Adapun perkara yang manusia itu berselisih padanya ya, yang tidak disepakati oleh manusia, para ulama berselisih pendapat tentang perkara tersebut, radduhu ilal kitabi was sunnah, maka mereka mengembalikannya kepada Alkitab dan As-Sunnah
Mereka mengembalikannya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Ketika terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang suatu permasalahan, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah berusaha mengembalikannya kepada Alkitab dan As-Sunnah. Mana pendapat yang menurut mereka itu lebih cocok, lebih dekat dengan apa yang ada dalam Alkitab dan As-Sunnah. Amalan biqaulihi ta'ala, yang mana ini merupakan pengamalan dari firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu, maka kembalikanlah ia ila Allahi war Rasul, kepada Allah dan Rasul. Mengembalikan perkara tersebut kepada Allah tentu saja, ya, kita mengembalikannya kepada Al-Quranul Karim, dan mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu saja kita mengembalikannya kepada sunnah, karena beliau sudah wafat. Ketika beliau masih hidup, maka para sahabat mengembalikan langsung perkara tersebut, bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah beliau wafat, kita kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita lakukan, ya, ketika ada terjadi perselisihan pendapat. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ini merupakan konsekuensi dari al-iman. Konsekuensi dari iman adalah kita mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada sebuah isyarat, ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antara Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwasanya apabila perselisihan pendapat itu kembalikan kepada Alkitab dan As-Sunnah, maka perkara yang tidak diperselisihkan, maka itu bisa kita jadikan pegangan. Artinya perkara ijma' bisa kita jadikan pegangan dalam beragama. Baik, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hal itu, sikap seperti ini tadi adalah lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Baik, inilah sikap yang kita lakukan ketika terjadi perselisihan pendapat. Fahum la ya'taqidun, baik, fahum la ya'taqidun al-ismata li ahadin ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini adanya kemaksuman, ismah, ya, tidak meyakini adanya kemaksuman terhadap atau bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang diyakini bahwasanya sosok individu yang maksum dari kesalahan, ya, dalam beragama hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia hanya beliau saja di kalangan umat ini, yaitu yang maksum adalah nabinya, itu Rasulullah SAW. Adapun selain mereka, entah itu para sahabat, individu para sahabat, ataupun setelahnya sampai hari kiamat, maka tidak ada yang maksum, tidak ada yang maksum. Ini kita berbicara tentang individunya, ya, individunya. Adapun ijma'nya umat, maka sudah diterangkan tadi bahwasanya Allah Ta'ala menjamin keselamatan dari kesesatan. Itu ijma'nya umat ini. Baik. Wa la yata'assabuna li ra'yi ahadin hatta yakuna muwafiqan lil kitabi was sunnah. Dan mereka tidaklah ta'assub, tidak fanatik terhadap pendapatnya seorang pun sampai pendapat itu benar-benar sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Artinya kita tidak berpegang dengan pendapat seorang pun di kalangan para ulama kecuali apabila pendapat tersebut sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Nah, agar kita tidak mengedepankan sesuatu sebelum Alkitab dan As-Sunnah. Wa ya'taqiduna anna al-mujtahida yukhti'u wa yusib. Dan mereka juga meyakini bahwasanya seorang mujtahid, ulama yang berijtihad, itu bisa benar, bisa salah, ya, dan juga bisa benar. Yukhti'u wa yusibu, bisa salah dan juga bisa benar. Wa la yasmahuna bil ijtihadi illa liman tawaffarat fihi syurutuhu al-ma'rufatu 'inda ahli ilmi. Dan mereka tidak memperkenankan ijtihad kecuali bagi orang yang telah terpenuhi padanya syarat-syarat ijtihad yang telah diketahui di kalangan ahli ilmi. Nah, jadi mereka ini dalam masalah ijtihad, ya, tidak mereka membebaskan secara bebas siapa saja boleh berijtihad, ya, tapi yang boleh berijtihad hanyalah orang-orang yang memiliki landasan-landasan ilmu yang telah diketahui syarat-syaratnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Tidak sembarangan orang itu boleh berijtihad. Dan ketika mereka sudah meyakini ada sosok individu yang boleh berijtihad, maka sikap mereka tidak ta'assub kepada mujtahid tersebut dan tidak meyakini semuanya pasti benar. Yang dikeluarkan oleh mujtahid tersebut pasti benar, tidak. Bahkan mereka meyakini
setiap mujtahid pasti ada salahnya. Yukhti'u wa yusib, kadang benar dan kadang salah. Yukhti'u wa yusib, kadang salah dan kadang benar. Nah, sehingga di sini beliau mengatakan apabila terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apa sikap kita? Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Beliau mengatakan wala inkara 'indahum fi masailil ijtihadis sa'ighi, dan tidak ada pengingkaran di antara mereka atau di sisi mereka dalam masalah-masalah ijtihad yang dibolehkan. Jadi apabila terjadi masalah ijtihad, permasalahan yang perbedaan pendapat yang itu merupakan hasil ijtihad yang dibolehkan. Ya, jadi di sana ada perbedaan pendapat yang merupakan hasil dari ijtihad yang dibolehkan. Memang ada dalil yang terkadang samar, ya kan? Terkadang samar penunjukannya, dalalahnya itu samar, sehingga para ulama itu dari melihat dalil tersebut muncul pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Nah, ini termasuk perkara yang dibolehkan ijtihad. Maka dalam perkara seperti ini tidak ada pengingkaran dalam masalah seperti ini. Tapi ada juga perkara-perkara yang sebenarnya dia nas itu sudah qat'i, dalil itu sudah jelas yang menunjukkan suatu perkara, ya, tentang masalah kewajiban bertauhid, larangan syirik, gitu kan. Kok kemudian ada orang yang menyelisihi dalam perkara tersebut, yang mengatakan boleh berbuat syirik dan seterusnya, misalkan seperti itu, maka ini bukan ijtihad yang sa'ir, meskipun dia itu orang yang dia klaim dirinya ijtihad, ya. Maka itu bukan ijtihad yang sa'ir, bukan ijtihad yang boleh, ya. Yang seperti ini maka tidak mengapa kita mengingkari perbedaan dalam hal semacam ini, karena dia bukan ijtihad sa'ir, bukan ijtihad yang diperbolehkan. Yang kita sikapi dengan tidak ada pengingkaran dalam masalah ini adalah permasalahan yang ijtihad sa'ir, yang memang dibolehkan ada ijtihad di sana. Jadi misalnya seperti perkara-perkara yang dalilnya itu samar, sehingga para ulama berselisih pendapat dalam masalah yang dalilnya samar ini, atau perkara-perkara baru yang memang tidak ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang hanya bisa didapatkan penyelesaian perkara tersebut dari qiyas terhadap perkara-perkara yang sudah ada misalnya. Ya, perkara-perkara yang baru yang kebanyakannya adalah dari hasil ijtihad. Maka perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini kita tidak boleh mengingkari satu sama lain. Yang ada adalah apa? Diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah. Ini dalil saya, ini dalil Anda. Ayo kita diskusi mana yang kita lihat lebih cenderung kepada Alkitab dan As-Sunnah. Tidak boleh mengingkari satu sama lain. Ya, ini penting. Sangat penting sekali, karena banyak sekali kaum muslimin di zaman ini yang tidak memahami tentang sikap dan etika di dalam berbeda pendapat. Nah, fal-ikhtilafu 'indahum fil masail al-ijtihadi la yujibul adawata wat tahajjura bainahum. Maka perselisihan pendapat di antara mereka, atau menurut mereka dalam masalah ijtihadiyah, saya kembali ulangi, dalam masalah ijtihadiyah yang benar-benar ijtihad, ya, la yujibul adawata wat tahajjura, tidak menyebabkan permusuhan dan saling boikot di antara mereka. Ini penting. Terkadang di zaman ini sekedar ada permasalahan yang berbeda pendapat, ya, karena masalah ijtihadiyah langsung bermusuhan, langsung memboikot, langsung tidak mengucapkan salam satu sama lain. Itu keliru. Itu bukan sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ketika terjadi permasalahan atau perbedaan pendapat, yang itu merupakan masalah ijtihad, maka tidaklah saling bermusuhan, tidak saling berboikot. Kama yaf'aluhul muta'assibatu wa ahlul bid'ah. Bahkan itu, yaitu bermusuhan dan berboikot, ya, saling berboikotan dalam masalah ijtihadiyah, ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang fanatik dan juga ahlul bidah. Mereka sedikit saja sudah sedikit berbeda pendapat langsung bermusuhan, langsung saling memboikot, ya. Bahkan bal yuhibbu ba'dhum ba'dhan. Bahkan Ahlus Sunnah itu sebagian mereka itu mencintai sebagian yang lain walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Kita bisa mengambil contoh seperti siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak semua perkara mereka sepakat, ya. Tidak semua perkara mereka sepakat. Ada sebagian perkara-perkara ijtihadiyah yang mereka juga berselisih pendapat, tapi mereka saling mencintai satu sama lain, tidak bermusuhan satu sama lain. Wa yuwali ba'dhum ba'dha. Dan sebagian mereka itu berwala, loyal kepada sebagian yang lain, mencintainya, dekat kepadanya, ya, saling menasihati satu sama lain dan seterusnya. Wa yusalli ba'dhum khalfa ba'dhin. Dan sebagian mereka itu mau salat di belakang
bermakmum di belakang yang lain. Ma ikhtilafihim fi ba'dil masailil far'iyyah, meskipun mereka berbeda pendapat di dalam sebagian masalah-masalah far'iyah, masalah-masalah cabang. Baik, harus kita fahami masalah-masalah far'iyah yang dimaksud di sini adalah masalah-masalah ijtihad as-sa'ir, ya, masalah-masalah ijtihad yang dibolehkan, ya. Maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah tetap berlapang dada dalam masalah-masalah yang ikhtilaf masalah ijtihad as-sa'ir tadi, ya, berlapang dada. Bi khilafi ahli bid'ah fa innahum yu'aduna wa yudhalliluna aw yukaffiruna man khalafahum. Berbeda dengan ahlul bid'ah, maka mereka itu, ya, memusuhi dan menyesat-nyesatkan atau mengkafir-kafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka. Nah, ini kita harus hindari sikap yang seperti ini. Setiap kali ada orang yang berbeda dengan kita, oh berarti Anda bukan termasuk golongan saya, Anda adalah musuh saya, Anda adalah sesat, Anda adalah kafir. Ini nggak boleh seperti ini, ya. Kita harus perhatikan masalah yang kita berbeda, yang kita berbeda antara kita dengan dia, apa itu? Apakah masalah ijtihad ataukah bukan, ya. Inilah sikap kita, sikap Ahlussunnah wal Jamaah dalam permasalahan ijtihadiyah, ya, yang ini merupakan cabang dari permasalahan ittiba kita dari Alkitab dan As-Sunnah. Ketika kita mengikuti Alkitab dan As-Sunnah dan kita jadikan dia sebagai landasan, maka pendapat-pendapat manusia, ya, yang tidak disepakati oleh seluruh manusia atau seluruh ulama, maka itu adalah pendapat-pendapat yang harus kita nomor duakan setelah Alkitab dan As-Sunnah, sehingga tidak boleh, ya, karena kita sudah menjadi umat yang disatukan dengan Alkitab dan As-Sunnah, kita bercerai-berai hanya gara-gara pendapat-pendapat individu dan individu, ya. Ini al-asl tasi', yaitu prinsip yang ke-9, prinsip yang terakhir disampaikan oleh Syekh di sini, dan masih ada beberapa kalimat yang harus kita baca, yaitu tentang khatimah. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan yang akan datang, dan kemungkinan masih ada 2 pertemuan setelah ini. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.